Ganjar Mahfud itu 16,5% itu adalah takdir. Saya nggak bisa tuh mengunci 16,5, itu bukan wilayah saya, itu wilayahnya itu Tuhan itu. Nah, saya bilang ikhtiar teman-teman Jokpro ini 200%. Minta 3 periode, dapatnya 6 periode. Nah itu pernyataan itu yang dengan disertai ketawa itu yang bikin seorang makin kesel. Ini kok malah. Oke, kembali lagi bersama saya di MovieLA. Kali ini saya ada informasi yang menarik ya untuk pemirsa semua, di mana lagi-lagi pengamat politik Muhammad Qodari itu bikin kejang-kejang dan tambah bikin emosional kubu 01 dan 03. Tetapi sebelumnya Sekretaris Jenderal PDIP, Sekjen PDIP ya Hasto Kristianto itu terus menyindir kemajuan Indonesia selama di pemerintahan Presiden Jokowi. Hasto itu katakan bahwa kemajuan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk negara ini adalah membesarnya hutang negara. Nah, menurut Hasto, Indonesia ke depan itu berpotensi menghadapi masalah yang serius. Nah, menyikapi statement Hasto, selaku Sekjen PDIP, Muhammad Qodari, pengamat politik, yaitu tidak tinggal diam. Kemudian juga beberapa sindirannya dilontarkan oleh Bang Qodari, di mana Bang Qodari itu menyinggung langsung perolehan Ganjar yang berada di peringkat ketiga, yang mengatakan itu adalah bagian dari nasib, dan nasib itu adalah wilayah Tuhan, bukan wilayah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini sindiran yang menarik dari Bang Qodari untuk kita simak juga ya. Karena ini juga bagian dari edukasi dan langkah-langkah Indonesia maju. Nah, di sini saya punya video beberapa sindiran Bang Qodari yang bikin kejang-kejang kubu 01 dan 03. Mari kita simak bersama. Melihat bagaimana ya manusia itu sebetulnya dia punya takdir ya, tapi dia juga punya nasib. Nah, takdir itu prerogatif yang maha kuasa itu, makrifat itu. Nah, tapi kalau nasib itu adalah ikhtiar kita, usaha itu syariat itu. Betul. Jadi kalau saya melihat kita punya ruang untuk bergerak dalam sebuah takdir yang diberikan Tuhan. Takdir itu tidak fix dia. Dia itu berupa rentang, gitu loh. Jadi takdir itu bukan 16,9. Saya nggak mengatur takdir 16,9. Ganjar Mahfud 16,9 sih sebetulnya, 16,5 pada hari ini ya. Ganjar Mahfud itu 16,5% itu adalah takdir. Saya nggak bisa tuh mengunci 16,5, itu bukan wilayah saya, itu wilayahnya itu Tuhan itu. Tetapi bahwa ini bisa sekali putaran, ya, dan kemudian ya saya bisa mengatakan bahwa Ganjar Mahfud akan peringkat ketiga, itu adalah nasib. Sesuatu yang bisa dianalisa, sesuatu yang bisa diikhtiarkan dan betul-betul akan kejadian gitu. Jadi podcast kita selama beberapa bulan di sini di masa Pilpres itu sebetulnya adalah diskusi dan perjalanan tentang nasib. Ya, saya kira setiap kita kan memang melakukan perencanaan dan menyetel takdir kita masing-masing. Menurut saya kalau ada manusia nggak menyetel takdirnya itu orang bodoh. Kita diberikan akal, kita diberikan pikiran, kita diberikan kemauan, dan dia tidak menggunakan itu untuk membuat perencanaan, dia ada orang yang paling bodoh gitu. Kalau Anda mau hidup Anda menjadi lebih baik, Anda harus membuat perencanaan gitu. Nah, kalau saya nggak membuat perencanaan, nggak ada cerita. Saya itu bisa sekolah S2 di luar negeri itu analisnya di situ. Iya. Nah, masalahnya kan kemudian saya ini kan mendapatkan beasiswa atau sekolah di luar negeri itu dengan cara apa? Saya udah cerita tadi bahwa saya tahu syarat-syaratnya, mereka mencari orang yang katakanlah berkualitas, future leader, punya kelebihan. Ya, saya kan identifikasi kelebihan saya di mana, minat saya di mana. Saya bikin dalam formulir itu, saya adalah orang yang saya cita-cita saya sampaikan di formulir. Saya akan membangun ilmu psikologi politik, waktu itu saya bilang di Indonesia. Saya akan jadi pelopor psikologi politik Indonesia. Saya adalah opinion maker. Saya berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Bahwasanya kemudian saya akhirnya tidak mengarah psikologi tapi lebih kepada politik, ya nggak persis juga, tapi kan nggak jauh-jauh amat juga gitu loh. Ya itu ya tadi proyeksi itu kita nggak bisa pastikan akan hasilnya seperti itu, tapi kita kalau pun nggak persis tapi deket-deket lah kira-kira. Nah, saya bisa dapat itu kan bukan dengan merampok orang kan. Bisa aja kan saya cita-cita S2 lalu kemudian
saya rampok, saya bunuh orang, saya ambil hartanya kan gitu untuk sekolah S2 kan. Jadi kan ekstrimnya kan begitu kan gitu. Nah, balik kepada soal Pilpres 2024, kalau soal detailnya nanti kita di topik berikutnya lagi, sesi berikutnya. Tapi kan yang kita kerjakan semua di sini adalah semua yang dalam koridor gitu. Bahwa Pak Jokowi populer, maka strategi dasar Anda kalau mau menang, Anda mendekat ke Pak Jokowi. Gitu. Kalau Anda menjauh dari Pak Jokowi, Anda pasti kalah. Karena kolam suaranya cuma 20%. Betul. Kemudian nih ada ruang bagi satu putaran. Lalu kemudian satu putaran ini kita ya argumentasinya ada 3, ya kan? Hemat waktu, hemat biaya, nggak ada konflik gitu. Dan saya tambahin, kalau Anda pilih 03 nanti suaranya angus. Gitu. Dan itu bikin orang marah. Nggak ada jaminan bahwa gagasan itu diterima orang kan? Nggak ada jaminan. Anda menyampaikan gagasan, saya juga menyampaikan gagasan. Bahwa kemudian akhirnya mayoritas masyarakat lebih banyak yang mengikuti gagasan saya, itu yang namanya, itulah indahnya ikhtiar itu gitu loh. Itulah indahnya dan ikhtiar pendengar itu. kan istilahnya ungkapan itu loh yang dengerin kan nggak dikasih laras senjata Enggak. untuk harus ikut Kodari. Enggak ada. Inilah indahnya lagi yang namanya podcast ini kan demokrasi total ini. Kalau channel TV itu apa yang Anda tonton kan sudah disiapkan oleh ini. Tapi kalau ini kan Anda bisa tonton, bisa nggak tonton kan gitu. Kalau Anda nonton kan karena Anda suka. Dan bukan hanya Kodari yang menguasai podcast kan, misalnya podcast yang lain juga ada. Narasi yang anti atau berlawanan dengan Kodari kan ada juga, bikin podcast juga, banyak juga kan betul. Begitu kan. Bahkan orangnya juga dulu di channel yang sama. Jadi kan ini soal kuat-kuatan argumen aja. Iya. Apakah kemudian misalnya Pak Prabowo akan seterusnya pasti mengusung agenda Indonesia Maju? Belum tentu juga. Walaupun saya punya kepercayaan bahwa Pak Prabowo memegang cita-cita itu. Gitu. Apakah Pak Prabowo pasti 2 putaran? Belum tentu juga. 2 periode. Dua periode, tapi belum tentu juga. Tapi peluang itu kan tentu besar. Karena dia petahana, kinerjanya bagus, udah belajar di Pak Jokowi, apalagi dibantu Pak Jokowi nanti kan dengan koalisi permanen. Iya kan? Jadi ruang trial error-nya menjadi berkurang, jadi ruang yang terbuka yang banyak adalah trial and success nanti gitu loh. Jadi peluangnya besar dan itu dibolehkan. Iya, dalam koridor. Dua periode dalam koridor. Bahwasanya nanti 2029 Pak Prabowo maju lalu ada yang maju lagi, ya kan bersaing aja, kontestasi lagi, ya kan. Apakah misalnya nanti waktu itu joget Oke gas masih laku atau enggak kita nggak tahu. Barangkali ada inovasi baru, barangkali nggak ada inovasi baru gitu. Lalu apakah Mas Gibran pasti bisa maju tahun 2034? Misalnya kan belum pasti juga, belum tentu juga. Tetapi sebagai seorang wapres dan masih sangat muda dan sejauh ini misalnya sebagai wali kota Solo dia bisa perform dengan bagus, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional misalnya. Tingkat kepuasan masyarakat di Solo tinggi gitu, ya kan berarti peluang dia untuk bisa sukses sebagai wakil presiden dan karena itu menjadi calon kuat presiden berikutnya kan juga itu kan sesuatu yang sangat logis gitu loh Mas. Gitu. Jadi saya selalu berbicara itu dalam ruang logika, ruang proyeksi dan ruang kemungkinan gitu loh. Dan itu yang saya katakan kepada teman-teman di acara buka puasa itu bahwa ya tugas manusia itu berusaha, gitu, ikhtiar, gitu. Hasil itu prerogatif yang maha kuasa. Nah, kita apapun dalam kehidupan di dunia ini, mau itu pribadi, apalagi politik, kita akan mengalami suatu proses yang saya rumuskan atau saya sebut sebagai istilah terbentur, dan terbentuk, gitu loh. Terbentur, dan Malaka. Iya, itu Tan Malaka ya. Tan Malaka ya. Maaf, makasih ya dari tahu ya. Saya tahunya itu terbentur gitu. Karena begini, saya memang maling. Kita usaha itu belum tentu berhasil. Betul. Tapi orang nggak berusaha udah pasti gagal. Ya, betul. Nah, usaha kita itu kadang-kadang bisa 100%, kadang-kadang 70%, kadang-kadang 50%. Tapi kadang-kadang bisa 300%, kadang-kadang 200%. Nah, saya bilang ikhtiar teman-teman Jokpro ini 200%. 200%. Minta 3 periode, dapatnya 6 periode. Nah, itu pernyataan itu yang dengan disertai ketawa itu seorang makin kesel. Ini kok malah ternyata Kodari ini bukan hanya dia ngotak-ngatik Pilpres 2024, dia malah membayangkan sudah jauh.
gini, saya itu proyeksi. Orang menyangkanya itu kayak kemampuan atau Anda bagian dari intervensi itu. Iya, saya orang yang terlatih untuk membuat proyeksi. Karena saya mulai dengan diri sendiri. Seluruh cerita hidup saya adalah sebuah proyeksi gitu. Semua cerita hidup saya adalah proyeksi. Saya telah mengalami hal-hal yang extraordinary dalam hidup saya dengan ilmu yang namanya proyeksi itu. Hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin dengan adanya proyeksi. Dan memang orang yang berhasil itu, kata buku motivasi, saya lupa buku yang mana, saking banyaknya buku motivasi yang saya baca, adalah orang yang punya perspektif jangka panjang. Dan itu juga berlaku, termasuk misalnya untuk investasi, ya. Betul. Balik lagi ilmu saham itu, ilmu saham, ilmu investasi. Orang yang mampu orang paling berhasil dalam investasi adalah orang yang punya perspektif paling dalam jangka panjang. Ya, contohnya itu Warren Buffett itu kan, gitu. Dia selalu membeli saham-saham yang menurut dia akan berhasil atau akan menjadi mahal di masa yang akan datang. Istilahnya membeli masa depan dengan harga sekarang. Membeli masa depan dengan harga sekarang. Saya rasa cukup ya terkait dengan statement atau motivasi dari Bang Kodari atau sindiran-sindiran terhadap 01 dan 03 yang selalu juga menyinggung kepemerintahan Jokowi. Ya, seperti apa tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar dan salam demokrasi.